Halo semuanya, balik lagi di channel Rizky Math. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri. Nah, untuk kali ini kita ada part 1. Part 1 itu yang seperti apa nanti kita akan lihat. Seperti itu ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, like, subscribe, dan share. Yang paling penting share gitu ya. Dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja. Ingat, untuk limit fungsi trigonometri yang kita bahas di sini asumsinya adalah limitnya ada. Jadi kita tidak membahas apabila limitnya tidak ada, kita tidak membahas itu dulu. Nah, yang pertama kita lihat bahwa fungsi yang biasa kita temukan sekali lagi itu berbentuk pecahan. Karena limitnya berbentuk pecahan, maka yang bisa kita lakukan pertama kali adalah sama seperti limit fungsi aljabar. Kita substitusikan A ke Fx dan Gx atau ke pembilang dan penyebut sehingga menghasilkan Fa per Ga. Nah, dari hasil ini sama muncul 4 kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama, bilangan tidak nol dibagi bilangan tidak nol, hasilnya bilangan tidak nol. Misalkan 4 dibagi 2 ya sama dengan 2. Dimasukkan ke atas 0 dibagi bilangan tidak nol, mesti hasilnya langsung 0. Dimasukkan ke atas hasilnya bilangan tidak nol dan bawah hasilnya 0, mesti hasilnya tak hingga. Dan yang kemungkinan terakhir, dimasukkan ke atas hasilnya 0, ke bawah hasilnya juga 0, maka hasilnya tak tentu. Nah, seperti yang biasanya, kalau menghasilkan 3 kemungkinan pertama, maka perhitungan dianggap selesai. Tetapi apabila menghasilkan nilai 0 per 0 dan kita berbicara di fungsi trigonometri, maka ada 2 sifat yang perlu kita kuasai. Yang pertama, ketika kita menjumpai limit sin AX per BX, X mendekati 0, maka ini dianggap satu pasang. Dan nilainya adalah A per B. Dan ketika kita menjumpai ada limit tan AX per BX, X mendekati 0, ini juga kita anggap satu pasang dan menghasilkan A per B. Artinya ketika ada limit trigonometri kok hasilnya 0 per 0, 0 per 0, kalau dia sin cari pasangannya, kalau dia tan cari pasangannya. Lah pertanyaannya adalah bagaimana dengan cos yang menghasilkan nilai 0? Nah, ketika kita menjumpai cos dan hasilnya 0, ingat cos tidak punya pasangan, maka dia harus kita ubah dulu. Kita ubah dulu ke dalam 3 bentuk ini. Yang pertama, kalau bentuknya 1 min cos A, maka kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah A. Jadi sudutnya menjadi setengahnya. Kalau 1 min cos 2A, ya berarti jadi 2 sin kuadrat A. Kalau 1 min cos 4A, berarti sama dengan 2 sin kuadrat 2A. Kemudian bentuk yang mungkin kedua adalah 1 min cos kuadrat A. Kalau kita menjumpai 1 min cos kuadrat A, ubah menjadi sin kuadrat A, sudutnya sama. Dan kalau kita menjumpai cos A dikurangi cos B, maka kita ubah jadi negatif 2 kali sin setengah jumlah dan kalikan sin setengah selisih. Seperti itu ya. Ini adalah ringkasan ketika kita menghitung limit fungsi trigonometri. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui ada limit sin 3x cos 2x dibagi 5x dengan x mendekati 0 derajat. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, ketika kita menghitung limit, yang harus kita lakukan adalah substitusikan dulu nilai yang didekati oleh x. Di sini ada 0, substitusikan. Ke sin hasilnya 0, ke cos juga hasilnya. Ke cos hasilnya 1 ya, cos 0 ya. Dan 5x hasilnya 0. Karena hasilnya 0 per 0,
maka yang harus kita lakukan adalah cari pasangannya. Karena di sini sin. Sin bernilai 0, maka cari pasangannya. Nah, di sini ada sin 3x, pasangannya adalah 5x. Sedangkan cos 2x kan menghasilkan nilai 1, cos 0 kan 1. Jadi dia tidak butuh pasangan. Gitu. Jadi langsung kita anggap 1. Nah, yang satu pasang ini bernilai 3/5. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada limit 4x kali sin x dibagi tan kuadrat 3x. X mendekati 0 derajat. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, substitusikan 0 derajat. Ke atas hasilnya 0, 4 kali 0, 0. Sin 0 juga 0. Tan 0 juga 0. Karena hasilnya 0/0 dan di sana ada bentuk sin dan tan, kita cari pasangan untuk sin dan tan tersebut. Maka kita bentuk seperti ini. 4x berpasangan dengan tan 3x. Sin x berpasangan dengan tan 3x. Ini sepasang, ini sepasang. Karena sudah menemukan pasangannya masing-masing, maka hasilnya 4/3 dikalikan 1/3. Sama dengan 4/9. Gitu ya. Ini untuk soal yang kedua. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Di sini diketahui ada limit 1 dikurangi cos 4x dibagi 2x kali tan x dengan x mendekati 0. Seperti biasa, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, yang harus kita lakukan adalah substitusikan 0. Nah, substitusikan ke penyebut 2 kali 0 hasilnya 0. Tan 0 juga hasilnya 0. Sedangkan ketika kita substitusikan ke atas, cos 0 1. Tetapi 1 dikurangi 1 juga sama dengan 0. Karena hasilnya 0/0, maka yang tangen kita butuh pasangan. 2x juga kita butuh pasangan. Tetapi cos kan kita tahu dia tidak punya pasangan. Maka 1 min cos 4x harus kita ubah terlebih dahulu. Lah, gimana cara merubah 1 min cos 4x? Yuk kita lihat. Kita tulis terlebih dahulu penyebut 2x kali tan x karena mereka butuh pasangan. Nah, yang 1 min cos 4x kita ubah jadi bentuk yang ini. Ingat, 1 min cos ax sama dengan 2 kali sin kuadrat setengah ax. Maka kalau kita terapkan dalam soal tersebut menjadi 2 sin kuadrat setengahnya 4, 2x. Gitu ya. Nah, di sini sama-sama ada muncul angka 2, kita coret. Kemudian di pembilang sudah menjadi sin. Penyebut ada tang. Maka seperti biasa kita cari pasangannya. Sin 2x berpasangan dengan x. Sin 2x yang satunya berpasangan dengan tan x. Nah, ini satu pasang, ini satu pasang. Maka hasilnya sin 2x per x dilimitkan hasilnya 2/1. Sin 2x per tan x juga 2/1, hasilnya 4. Begitu. Nah, untuk soal berikutnya, ini ada bentuk yang lumayan panjang. Ada limit x mendekati 0 derajat dari cos 5x kali sin x dikurangi cos 3x kali sin x dibagi 4x kali sin kuadrat x. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, ketika kita menghadapi soal limit, kita substitusikan 0 dulu. Ke penyebut 4 kali 0 hasilnya 0, sin 0 juga 0. Nah, ketika kita substitusikan ke atas, nah dia juga hasilnya 0. Karena di situ ada sin 0 hasilnya 0. Nah, yang sebelah kanan juga hasilnya 0. Maka di sini menghasilkan 0/0. Nah, bagaimana caranya ketika kita menghadapi limit kok hasilnya 0/0? Seperti biasa, yang penyebut itu 4x kali sin kuadrat x. Artinya di sana ada sin x. Nah, karena di sana ada sin x, maka dia butuh pasangan. Nah,
Bisa kita tulis 4x dia butuh pasangan, sin x butuh pasangan, sin x juga butuh pasangan. Kenapa ada 2? Karena sin kuadrat x. Nah, yang pembilang bagaimana yang atas? Nah, di sini kita perhatikan ada sin x dan ada sin x, ada 2. Ada sin x dan sin x, maka sin x-nya bisa kita keluarkan. Gitu ya. Maka sisanya cos 5x dikurangi cos 3x. Dan sin x dan sin x sama kita coret. Nah, berarti pembilang menghasilkan bentuk cos 5x dikurangi cos 3x. Nah, yang penyebut hasilnya 4x kali sin x. Nah, 4x kali sin x tetap butuh pasangan. Nah, bagaimana yang cos 5x dikurangi cos 3x? Maka kita ingat bentuk ini. Kalau ada cos A dikurangi cos B, maka sama dengan min 2 kali sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Maka ini muncul min 2 sin setengah jumlah. 5x ditambah 3x kan 8x. Dibagi 2, 4x. Kemudian 5x kurangi 3x, 2x dibagi 2x. Nah, di sini sin x dengan sin x juga hilang. Dan sin 4x dengan 4x satu pasang. Nah, karena sudah kita pasangkan, maka hasilnya adalah min 2, tetap min 2. Sin 4x per 4x menjadi 4 per 4. 4 per 4, 1 kali min 2 hasilnya min 2. Gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga biar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa.